Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa mendengar ratusan anak-anak yatim yang ada di beberapa daerah mendoakan keselamatan untuk saya pribadi. Ini tuh mungkin jadi alasan Allah hadirkan sekarang Kak Angga di depan kalian semua. Boleh sekali lagi doa keselamatannya disampaikan untuk orang tua baru kalian yang ada di ruangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tentunya ketika Allah ambil satu hal yang itu jadi gantungan kita. Kalau kawan-kawan mungkin diambil bisnisnya, diambil rumahnya, diambil mobilnya, dengan caranya Allah, ternyata Allah pengen ngasih yang lebih indah. Hal itu pun terjadi untuk adik-adik Kak Angga yang ada di beberapa daerah. Kalau kami itu hanya kehilangan harta, gampang banget Allah gantikan sama yang lebih baik. Dan buat anak-anak Kak Angga yang ada di sini dan untuk kalian yang ada di sana, gimana untuk bisa mengikhlaskan ketika Allah ambil ayah kalian? Kalau Allah ambil harta aja Allah gantikan dengan yang lebih baik, apalagi yang diambil orang tua. Yang tentu selamat buat kalian karena Rasul udah nungguin kalian menjadi ayah kalian nanti di surga insya Allah. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan 4 hal aja. Yang pertama untuk kalian, yang kedua untuk para alumni dimanapun berada, yang ketiga untuk para guru-guru yang ada di sini, yang keempat, yang terakhir kita sampaikan ke Allah. Yang pertama, Kak Angga punya satu cerita untuk kalian tentang seorang pemuda yang lagi ada di rumah sakit. Yang saat itu di sampingnya duduk seorang ayah, separuh baya, sudah beruban, dahinya mulai keriput. Lalu di depan bapak-bapak tersebut, ada seorang anak yang lagi lari-lari di lorong rumah sakit. Bukan cuma lari-lari, dia juga teriak-teriak, ketawa-ketawa. Pemuda itu gemes ke si bapak itu. Pengen ngomong, Pak ini kan rumah sakit. Kok bapak biarin anak bapak keliaran? Karena gergetan, pemuda itu pun nanya, Pak itu anak bapak? Iya mas. Kok bapak biarin dia keliaran? Ini kan rumah sakit harusnya tenang. Iya mas, maaf. Saya nggak tega ngasih tahu dia kalau ibunya baru saja wafat. Rasa benci, marah si pemuda itu berubah jadi empati, jadi kasihan. Dan Kak Angga pengen ngasih tahu itu ke kalian. Rasa marah, rasa nggak terima kalian ketika kehilangan ayah kalian, gimana caranya berubah jadi rasa cinta kepada Allah. Rasa terima kasih karena dengan hilangnya ayah, kamu jadi makin dekat sama Allah. Allah hadirkan sekarang kalian bersama orang-orang baik di samping kalian kan. Dan yang kedua untuk kawan-kawan semua, bayangin Anda berada di sebuah tempat yang itu asing buat Anda. Tempat itu gak pernah Anda lihat sebelumnya, tapi tiba-tiba Anda ada di sini. Anda kebingungan, Anda kehausan, Anda kepanasan. Lalu tiba-tiba dari arah belakang muncul seseorang yang asing buat Anda. Tiba-tiba dia memegang tangan Anda. Lalu saat Anda tanya, kamu siapa? Kamu siapa? Kau muncul dari mana? Ayah, bunda,
Mungkin ayah bunda nggak kenal sama saya. Mungkin ayah bunda nggak pernah lihat saya. Tapi saya sering lihat wajah ayah bunda di flyer, di gambar. Saya sering rasakan rizki ayah bunda. Yang barusan kawan-kawan bayangin bisa kejadian kawan-kawan. Mungkin nanti di padang mahsyar ketika Anda kebingungan saat dibangkitkan sama Allah. Mau ngandelin amal Anda, mau ngandelin sholat Anda, mau ngandelin apa? Ternyata nauzubillah nol hasilnya di hadapan Allah. Tapi ternyata ada seorang anak yang lebih dulu masuk surga karena hafalan Qur'annya di Sagala Herang misalkan ya. Di Yatim Village. Mereka lebih dulu masuk surga. Berarti mereka orang dalam dong di surga. Lalu mereka nggak mau masuk. Mereka ngafalin Quran nggak mungkin perutnya kosong dan Anda yang ngisinya. Mereka nggak mungkin bisa ngafalin Quran. Kalau mereka nggak bisa tidur dengan nyenyak dan Anda yang bangunkan tempat tinggal untuk mereka. Dan bismillah kawan-kawan ya. Anda punya banyak orang dalam nanti di surga. Mereka lah santri-santri yang ada di Yatim Village dan di One Quran di Sagala Herang nanti. Dan yang ketiga, teruntuk guru-guru saya. Orang-orang yang masih ngerangkul saya di saat saya jatuh. Mereka mungkin lihatnya cuma wajah saya di Yatim Village. Satu hal yang saya takutkan ketika keluar rumah, apalagi dengan adanya pandemi ini. Boleh di next kawan-kawan. Di slide saya. Next lagi. Setelah slide itu. Next lagi. Oke, nggak apa-apa. Ya. Ini saya pajang di ruang tamu Yatim Village. Sekedar ingin ngasih tahu ke diri saya sendiri. Angga, aku titipin kamu sebuah amanah yang suatu saat akan aku ambil. Bisa amanah itu yang aku pindahkan ke pundak yang lain? Atau kamu duluan yang aku ambil karena waktumu sudah habis? Maka jika orang-orang mengingat waktu kelahiranmu, coba kamu ingat-ingat kira-kira kapan waktu kematianmu. Dan siapa yang nanti akan menyolati jenazahmu. Lalu apa yang akan orang katakan ketika engkau wafat. Kawan-kawan, kalau samping Anda ada anak yatim yang lagi nangis. Kalau tadi Anda kasih makan karena dia lapar, Anda kasih pakaian karena dia kekurangan pakaian, kira-kira kalau dia nangis dia butuh apa? Dia butuh pundak Anda. Boleh sambil dirangkul ya anak yatim yang ada di sampingnya. Dan saya ingin nyampein ini ke para guru semua yang ada di sini, kawan-kawan. Allah bikin saya sakit itu cuma semalam. Semua sakit saya rasakan dalam semalam. Saya bilang sama Allah, ya Allah kalau cuma saya diminta ngasih sesuatu ke kawan-kawan yang ada di luar daerah, biarlah saya live di Yatim Village aja. Tapi kalau engkau ingin meminjam lisan saya untuk menyampaikan kepada guru-guru saya yang ada di sini, beri saya kesehatan besok. Kalau memang dosa saya masih banyak dan sakit itu masih belum mengurangi dosa saya, setelah hari ini nggak apa-apa sakit lagi ya Allah. Dan alhamdulillah pagi tadi lumayan sehat. Dan saya ingin menyampaikan dua hal kepada guru-guru saya yang ada yang duduk di depan saya. Titip mereka. Titip mereka.
Mereka sudah pernah kehilangan ayah. Mereka jauh dari ibu. Dan mereka pasti akan kehilangan saya. Tapi mereka gak akan pernah kehilangan peradaban EOA. Mereka gak akan pernah kehilangan Anda semua yang ada di sini. Tunjukkan itu ke mereka. Buat mereka merasakan kehadiran Anda, entah dengan cara apa saya juga gak tahu. Jangan cuman kita pengen digandeng sama mereka masuk ke surganya Allah, bahkan ketemu mereka aja kita gak pernah. Ngobrol sama mereka aja kita gak pernah. Kita bangga ketemu dengan banyak pengusaha pejabat yang belum tentu mereka nganterin kita ke surganya Allah. Tapi bisa jadi salah satu di antara mereka. Bahkan bukan cuman surga. Bukan cuman surga. Tapi tempat di mana kita bisa sholat berjamaah dengan manusia paling mulia. Tempat di mana kita nggak pernah lihat wajah Rasul, nggak pernah nyentuh tangan Rasul. Tapi di tempat itu, saya berimajinasi ketika Rasul membaca surah Al-Fatihah, di belakang saya berkata amin. Saya berimajinasi, kalau di dunia mereka buka puasa bareng sama kita, di surga mereka buka puasanya bareng sama Rasul. Maka yang terakhir, biarlah mereka yang menyampaikan itu ke Allah. Kesaksian mereka tentang keluarga besar PPA. Mungkin lisan kita terlalu banyak berbuat dosa sehingga berulang kali merayu Allah, belum juga Allah buka pintu langitnya. Mungkin tangan kita terlalu banyak bernyakitin orang sehingga berulang kali mengetuk pintu langit, belum juga Allah buka pintu langitnya. Mungkin harta kita yang seharusnya dimakan sama anak yatim malah dibelanjakan untuk hal yang keduniaan sehingga Allah ambil rumah kita, Allah ambil kendaraan kita. Maka butuh saksi, dan semoga mereka bilang sama Allah, kalau Anda semua orang